Halo pecinta warung, jumpa lagi bersama channel Ninomart, channel yang selalu membahas dunia persembakoan serta perkembangan warung yang saya kelola. Dan pada video kali ini saya mau membahas sedikit review keadaan toko saya yang sempat terpuruk dalam waktu 1,5 bulan gitu ya, dan sekarang tampilannya seperti ini. Terus bagaimanakah cara saya bisa bertahan ketika kondisi keuangan lagi lagi seret? Ikuti terus videonya sampai selesai. Oke, jadi sedikit saya mengulas kembali tentang keadaan warung yang saya kelola ini, yaitu tentang krisis keuangan dikarenakan ada renovasi rumah yang harus diperbaiki, dan itu memakan biaya yang cukup besar dari ongkos perbaikan rumah, dan ongkosnya itu atau biayanya itu saya ambil dari uang warung, dan sempat terpuruk sampai dengan kondisi keuangan saya itu di angka 5 juta. Sebelumnya keuangan saya itu maksudnya diambil uangnya untuk renovasi rumah itu sebesar 15 juta. Jadi saya harus kembali bangun lagi dari pertengahan dari modal sekitar 5 juta, dan inilah hasilnya selama 1,5 bulan. Agak lumayan kembali padat lagi gitu ya. Yang kemarin-kemarin tuh sempat kurus kering, barang-barangnya banyak yang kosong. Sekarang alhamdulillah banyak yang produknya ada lagi ya, karena saya harus bisa memulai strategi cara dagangnya supaya kembali ke posisi semula. Dan alhamdulillah sih sekarang posisinya itu omsetnya sekarang sudah mencapai 800.000. Yang paling kurang-kurangnya itu beberapa barang yang masih kurang, kayak misalkan telur masih belum saya jualan sampai detik ini. Udah sampai ya hampir 2 bulan saya nggak jualan telur. Terus ada lagi pengadaan beras, itu pun baru satu macam dengan harga 10.000 per liter. Terusnya untuk jajanan anak-anak kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada, tapi saya paksakan untuk terus mengadakan barang untuk jajanan anak-anak. Jadi strategi yang saya terapkan untuk cepat berkembang adalah mengorbankan beberapa item yang modalnya cukup besar, seperti telur dan beras. Itu saya korbankan untuk hilang beberapa waktu lamanya, serta minyak goreng saya hilangkan dahulu karena itu modalnya cukup gede gitu ya. Itu kan kalau telur lumayan kan, hampir 400-500, sementara beras satu karung sekarang saya kemarin beli itu 535. Itu di tengah-tengah harganya, ada lagi di bawah itu 510, 520, tapi saya ambil yang tengah-tengah, satu karung 530, dan saya jualnya per liter 10.000. Untuk barang-barang lainnya yang saya perbanyak, kayak minuman, yang saya pertahankan terus, minuman, kopi-kopian, mie instan,
terusnya bumbu dapur, sabun-sabunan itu saya usahakan terus diadakan, karena memang penjualannya itu kan kita bisa bisa bertahan sampai dengan 1 minggu atau 2 minggu. Jadi kita punya waktu selama itu untuk memutarkan uangnya kembali. Dan pada saat keterpurukan itu saya omset itu dari 300.000 sampai dengan 400.000. Jadi itu saya manfaatkan untuk memutarkan barang. Dan alhamdulillah barang-barang yang saya belanjakan itu perlahan tapi pasti ada lagi gitu. Ada beberapa barang yang secara bertahap saya adakan, ada pula barang yang secara bertahap saya belanjakan, dari yang rencengan sampai dengan yang pakan hingga yang dusan. Tadi sih saya terlalu egois ya, setiap barang harus beli secara kardusan. Namun setelah saya evaluasi ternyata memang nggak bisa seperti itu. Akhirnya saya coba secara rentengan dulu gitu kan. Dan yang penting barangnya itu ada dulu. Setelah barangnya ada, baru mulai meningkat sampai beli yang secara dus-dusan. Dan apa ya, strategi yang saya lakukan itu lumayan berjalan lancar. Jadi secara bertahap gitu ya, barang-barang apa yang harus kita adakan. Tapi tetap kita harus mempertahankan yang namanya harga jual barang. Kita harus bisa menjual barang secara murah meriah gitu, biar image kita itu semakin tertanam di para pelanggan bahwa warung kita itu memang benar-benar murah. Jadi evaluasi yang saya lakukan ini untuk saya pribadi dan juga nanti untuk siapapun yang menonton video ini. Jadi kita kalau untuk mempertahankan warung dari krisis keuangan, jadi hanya kita atau pelaku usaha yang kita kelola, warung yang kita kelola, yang tahu kondisi para pelanggan kita gitu kan, kebutuhannya apa aja. Dan kita juga harus berani membuat suatu keputusan mana barang yang harus dihilangkan dahulu gitu. Dan praktis memang dalam prosesnya kita agak sedikit sedikit lambat gitu perkembangan warungnya. Tapi lambatnya itu karena memang dananya memang segitu-segitunya aja gitu kan. Tapi dengan tetap kita konsisten belanja setiap hari dengan uang seadanya, belanja yang kita belanjakan, akhirnya lama kelamaan menjadi terbiasa gitu dengan kondisi warung yang saya kelola ini. Jadi seperti itu ya evaluasi saya selama pasca krisis keuangan di warung. Jadi saya hari ini, video kali ini mengevaluasi kondisi warung yang saya kelola pasca krisis keuangan.
Jadi seperti ini tampilannya, dan mudah-mudahan dengan bertambahnya barang serta omset semakin memacu saya untuk terus mengembangkan warung dengan dana seadanya. Jadi begitu aja videonya kali ini, semoga paham apa yang saya maksud. Salam sembako Indonesia.